masuk kamar. Tak jadi lagi salat. Kenapa? Takutnya nanti dia lihat saya, kira saya lihat. Akhirnya tak jadi salat malam. Kalau tidak jadi salat malam karena manusia, itu yang namanya riya. Tinggalkan amal saleh karena manusia. Kecuali kalau dia tunggu sampai orangnya keluar lagi dia salat, beda. Tapi dia tinggalkan tidak salat sama sekali sampai subuh karena manusia, itu yang namanya riya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu-satunya ibadah majlis ta'lim yang tidak harus kita berniat karena barang siapa saja duduk di tengah-tengah mereka, kata Allah, tidak akan merugi, akan mendapatkan pahala yang sama insyaallah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita ummah yang termulia, ketahuilah kita ummah yang termulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ummah yang terbanyak ahli surga. Allahu Akbar. Dan ummah yang pertama masuk surga. Allah. Bahkan ummah yang terakhir. Banyak ummah-ummah yang terdahulu. Kok kita masuk surga duluan? Gimana itu cerita? Bahkan ada orang di Bani Israel kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abadallaha 500 sana." Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 500 tahun. Banyak ceritanya dari kami bersedekah. Intinya dia ibadah 500 tahun. Selama 500 tahun tidak pernah dosa, tidak pernah maksiat. Tapi kok kita masuk surga duluan? Gimana ceritanya? Apa amalannya? Apa yang menjadikan kita orang termulia? Apa yang menjadikan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termulia? Apa bedanya dengan nabi-nabi yang sebelumnya? Banyak nabi-nabi sangat mulia di sisi Allah. Khalilullah Ibrahim, kekasih Allah. Kalimullah Musa. Allah Subhanahu wa taala berkali-kali ngobrol sama Nabi. Kenapa dikhususkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan buku yang termulia, Al-Quran. Itu bedanya. Beda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang sebelumnya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah akhlakul Quran. Wahai Siti Aisyah radhiyallahu taala, sifi lana nabiyana Muhammad. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Siti Aisyah, akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kata sahabat, Rasulullah Quran berjalan. Kalau Rasulullah khutbah atau ceramah, Rasulullah kebanyakan baca Quran. Khutbah hari raya Idul Fitri baca Quran. Banyak riwayat baca Yasin. Khutbah Jumat baca Quran. Rasul sedikit yang ceramah. Kebanyakan Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Jangan kita mendengar dalam hadis-hadis ada ceramah dari A sampai Z 10 menit ceramah. Jarang sekali. Hanya ada singkatannya. Rasulullah pernah bersabda begini, Rasulullah. Ada ceramah. Kenapa? Kebanyakan ceramah Rasulullah SAW. Pada saat hari Rasulullah berdiri di kota Makkah menghadapi Quraisy, tak ceramah. Hanya baca Quran surah An-Najm. Wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sampai akhir terakhir. Fasjudu lillahi wa'budu. Selama Rasulullah membaca Quran, tidak ada yang gerak, maupun orang muslim atau kafir, tak gerak, khusyuk mendengar. Ayat yang terakhir Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW sujud. Rasulullah sujud. Apa yang terjadi? Semua orang yang hadir pada waktu itu sujud. Allahu Akbar. Sampai ada cerita, semua orang yang di luar kota Makkah melihat Quraisy, ini Quraisy semuanya sudah masuk ke Islam. Abu Jahal ini sudah masuk Islam. Al-Akhras
semuanya sudah masuk Islam. Mereka kira masuk Islam, ternyata tidak masuk Islam, tetapi tidak bisa menahan dirinya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung kata Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Kalau Allah menurunkan Quran kepada gunung kata Allah, "La ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Engkau akan melihat gunung itu khusyuk, getar, hancur bahkan. Sakit, merasa beratnya Pak. Anak bertanya, gunung itu ngerti bahasa Arab? Jangan bilang saya nggak ngerti bahasa Arab makanya saya tidak khusyuk. Dapat mengerti, tapi harus tahu itu namanya kalamullah. Bukan manusia yang mencatat. Bukan dari otaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dari ilmunya, tapi Allah yang mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad menjadi nabi yang terbaik. Allah turunkan pada bulan Ramadan. Langsung bulan Ramadan menjadi bulan termulia. Satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Karena Allah turunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Inna Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwam. Al-Quran ini di antara manusia, kata Rasulullah, Allah memuliakan kelompok seseorang karena ini mendapat kemuliaan walaupun di dunia dan di akhirat. Karena kalau Allah memuliakan hamba, Allah mencintai hamba, Allah panggil Jibril, wahai Jibril, aku mencintai fulan. Maka Jibril juga mencintai orang itu. Dan Jibril panggil para malaikat, wahai malaikat, Allah mencintai hamba fulan. Maka seluruh malaikat mencintai orang itu. Wa yuktabu lahu al-qabulu fil ardh. Dan di dunia juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang melihat dia senang, melihat dia terima, mudah hatinya menerima orang itu. Lihat senang saja, lihat saja. Ini kayaknya orang baik. Ada orang kita lihat takut. Ada orang kita lihat, oh, saya senang lihat orang ini. Aku lihat dia, orang ini ingat kepada Allah. Aku lihat orang ini, hati saya tenang. Ada. Kenapa? Karena Allah sudah mencintai orang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Allah Subhanahu wa taala punya keluarga dari manusia. Allah punya keluarga. Allah muliakan manusia itu sampai menjadi keluarga, seperti keluarga. Saking mendapat kemuliaan, ini orang yang khusus. Tidak ada yang lebih mulia daripada mereka. Siapa? Bukan ahli salat, bukan ahli puasa, bukan ahli umrah haji, tidak. Tapi ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Ahli Quran yang menjadikan Quran itu seperti keluarga, Allah menjadikan orang itu seperti keluarga. Itu saja. Jadikanlah Al-Quran seperti keluarga kita. Berikan waktu, berikan perhatian, berikan kecintaan. Habiskan tenaga dari Al-Quran. Satu cerita, saya tutupkan dengan cerita ini. Karena kalau kita bahas Quran, tak selesai. Banyak hadis, banyak ayat, banyak cerita, banyak keberkahan. Tapi ini satu cerita. Waktu saya sekali dakwah, saya ketemu dengan seseorang namanya Abdul Rahim. Abdul Rahim orang ini sederhana, biasa-biasa saja. Bukan ulama, bukan ustaz, bukan Syekh fulan, orang awam, bajunya sederhana. Kalau lihat dia, ini orang kampung saja. Bahkan kalau dia baca Quran, saya dengar dia baca Quran, bata-bata. Bahkan salah. Kadang ini salah. Ceritanya apa? Abdul Rahim ini sama istrinya, Allah karuniai mereka mendapatkan 10 anak. Allah. Istri Abdul Rahim melahirkan 10 anak.
9 dari 10 hafal Quran 30 juz. Allahu Akbar. 9 anak dari 10 hafal Quran 30 juz. Saya bertanya, yang ke-10 kenapa tidak hafal? Masih kecil. Allah. 2,5 tahun umurnya. Di antara anaknya yang paling tua hafal Quran di usia 12 tahun. Kalau sudah 12 tahun, pasti sudah hafal 30 juz. Saya mau bertanya, usia 12 tahun hafal apa? Juz 30. Juz tomat. 30 ya. 30. Allah ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu. 30 juz di usia 12 tahun. Di antara anaknya ada yang hafal Quran di usia 5 tahun. Allah. Ada 6 tahun, ada 7 tahun. Bahkan dia bilang lebih mudah hafal Quran di usia 5 tahun. Sebelum dia lahir, ibunya baca Quran terus. Jadi dia dalam perut dengar Quran. Setelah baca tuh, lihat adiknya, lihat kakaknya, lihat saudaranya baca Quran, lihat ibunya baca. Nah, saya bertanya, Masya Allah, ini pasti istrinya alim ulama ini, pasti ustaz ini. Orang awam tidak Allah, orang awam. Subhanallah. Tinggal di mana? Apakah tinggal di rumah yang mewah, di dekat dari masjid? Orang kaya nikmat, makanya dia tak perlu kerja, fokus untuk Quran saja. Orang yang sangat miskin, sederhana, saya lihat rumahnya sederhana dan tinggal di kota, bukan di kota, di Pulau Nias. Allah. 95% orang Kristen. 95% orang Kristen. Yang alasannya, saya tidak bisa hafal Quran. Tidak ada yang membantu saya. Tidak ada yang bantu saya. Tidak ada ustaz. Tidak ada pesantren. Di sana tidak ada pesantren. Tidak ada ustaz. Tidak ada ulama. Tidak ada yang peduli sama mereka. Mereka lebih fokus untuk dirinya sendiri. Kenapa mereka bisa hafal Quran? Karena Allah berfirman, sebelum kita lahir, sebelum orang tua kita lahir, 1400-an tahun yang lalu, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk mempelajari. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Ini pertanyaannya. Apakah ada di antara kalian yang ingin belajar, yang ingin hafal, yang jujur? Karena saya dulu guru pesantren 3 tahun. Banyak yang kata, saya mau hafal Quran Ustaz. Ya, kita lihat, kita buktikan. Baca hari pertama, hari kedua, susah hafal. Akhirnya apa? Tak jadi lagi baca. Main-main aja, tak serius. Kenapa? Saya sudah coba, tak bisa-bisa. Itu yang namanya orang bohong. Antara dua ya. Yang pertama, gak ada solusi lain. Ini hanya ada dua. Yang pertama, kita coba, kita berusaha sampai bisa. Mau hafal Quran, harus proses sampai bisa hafal Quran 30 juz. Sampai bisa. Terus setiap hari. Kalau belum bisa, ada solusi yang kedua. Sampai meninggal. Sampai mati. Sampai mati. Kalau kita tidak bisa sampai tujuan, minimal kita meninggal atas jalan yang benar. Karena Allah tidak pernah sekalipun minta dari manusia hasil. Allah tidak pernah. Apakah Allah suruh Nabi Muhammad memberikan hidayah kepada seluruh manusia? Tidak pernah. Nabi Muhammad hanya proses dakwah. Hasil itu hidayah Allah yang memberikan. Kita tidak pernah disuruh oleh Rasul harus hafal 30 juz. Tidak. Tidak ada yang namanya harus hafal 30 juz dalam Islam. Maaf, tidak.
Coba kalau ada yang tahu, kasih saya hadis. Tidak ada. Tapi kalau hafal Quran akan mendapat. Yang wajib hafal surah Al-Fatihah. Yang wajib hafal surah Al-Fatihah. Kalau salat tidak baca Al-Fatihah, surat yang lain kalau hafal akan dimuliakan oleh Allah SWT. Akan mendapat keberkahan. Allah akan menjadikan keluarganya. Yang harus kita lakukan adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyadabbaru ayati. Allah menurunkan supaya mentadabburi, menghayati, memahami, membaca. Iqra'u, bacalah Al-Quran. Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran. Bacalah. Itu kita baca, kita mentadabburi, menghayati. Kalau kita bisa hafal Quran, itu sudah luar biasa. Kalau tidak bisa, jangan tinggalkan Al-Quran. Minimal kita baca, minimal menjadikan anak kita menghafal Al-Quran. Karena anak akan sambut kita nanti di hari kiamat. Sambut pintu-pintu surga, kasih mahkota, kasih baju dari surga. Kenapa? Karena hafal Quran. Kalau tidak hafal Quran gimana? Yauma yafirru al-mar'u min akhihi. Saudara lari dari saudara. Wa ummihi wa abihi. Anak lari dari orang tuanya. Wahai nak, bantu saya satu pahala. Kurang satu pahala supaya masuk surga. Kata anaknya, mohon maaf, saya lebih butuh. Saya lebih butuh. Makanya kalau ingin mendapatkan syafaat Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, maka Al-Quran nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada sahabatnya. Sahabat artinya bukan hanya membaca, tapi yang membaca terus, yang istiqamah membaca, yang mencintai Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran itu seperti teman akrab, dekat sekali dengan Al-Quran. Ketahuilah ini yang terakhir, semua yang dekat dengan Quran akan mendapatkan kemuliaan. Bahkan halaman ini yang pertama, ini bukan dari Quran. Ini apakah ada ayat Al-Quran? Tidak ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kalau kita sering saja orang selesai baca Quran, tutup Quran, cium ini. Apakah ini Quran? Ini Quran? Ini Quran. Jadi ketahuilah, siapa saja, apa saja yang dekat dengan Quran akan dimuliakan oleh Allah. Langsung. Bulan menjadi termulia, Nabi menjadi termulia, umat menjadi termulia, malaikat yang menurunkan Quran menjadi termulia. Bahkan yang masuk surga duluan adalah yang membaca Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, telah mendahului masuk surga orang yang berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya Al-Quran. Karena Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli Quran yang mencintai Al-Quran, yang memuliakan Al-Quran, yang mencintai ahli Quran. Minimal kita mencintai ahli Quran. Uhibbus salihin wa lastu minhum. Aku mencintai orang salih. Bahkan saya sangat jauh amal ibadah saya dengan orang salih. Sangat berbeda. Saya bukan orang salih, tapi aku mencintai orang salih. La'alli an anala bihim syafa'ah. Aku berharap aku mendapatkan syafaat orang salih. Tahu siapa yang berkata begini? Tahu enggak? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ulama berkata, saya mencintai orang salih walaupun saya bukan orang salih, agar saya mendapatkan syafaat orang salih. Yang mudah-mudahan kita insyaAllah mendapatkan syafaat Al-Quran, syafaat ahli Al-Quran. Mudah-mudahan selesai majelis ta'lim Allah menggantikan dosa-dosa kita menjadi pahala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit lagi kalau punya kelebihan rezeki, kelebihan harta, kita infakkan di jalan Allah, karena Allah akan gantikan di dunia sebelum di akhirat. Bukan hanya masuk surga melalui pintu sedekah, enggak. Bukan hanya sedekah menjadi payung kita saat matahari sejatkan atas kepala manusia, tidak.
Bukan hanya sedekah masuk dalam kubur, menjadikan kubur Allah dari riyadhul jannah, karena orang yang meninggal permintaannya satu. Di surah Al-Munafiqun ayat 10, ya Allah kembalikan saya ke dunia agar bersedekah. Tapi ternyata balasannya di dunia sebelum di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, tidak berkurang harta kalau bersedekah, bahkan bertambah. Sedekah membawa keberkahan. Dalam surah Al-Baqarah Allah berjanji Allah akan gantikan 700 kali lipat bisnis sama Allah yang tidak akan merugi. Selalu lancar. Mudah-mudahan senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa, tidak ada, minimal dengan niat. Karena Rasulullah SAW bersabda, kalau anda sekalian tidak ada harta, ucapkanlah, ya Allah, kalau saya punya harta seperti orang yang infak di jalan Allah, saya akan infakkan di jalan Allah. Kata Rasulullah, fahuma fil ajri sawa, maka akan mendapat pahala yang sama. Barakallahu fiikum. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an